Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Di pertemuan kedua ini, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat video-video terbaru dari kami seputar belajar bahasa Arab dengan mudah dan cepat. Baiklah, di pertemuan kedua ini kita masih akan berbicara mengenai kata tunjuk. Bedanya kalau di pertemuan pertama kita belajar kata tunjuk dekat, yakni hadza dan hadhihi, yang memiliki arti yang sama, yaitu ini, untuk menunjukkan benda yang dekat. Di kali ini, di pertemuan kedua ini, kita akan belajar mengenai kata tunjuk jauh, yakni zalika dan tilka. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu itu. Zalika artinya itu, tilka artinya itu. Penggunaannya sama dengan hadza dan hadhihi. Kalau zalika untuk menunjukkan benda yang jauh, yang berjenis kelamin laki-laki atau muzakkar. Ingat muzakkar, jenis kelamin laki-laki, muzakkar dalam kurung laki-laki. Sedangkan tilka untuk menunjukkan benda yang jauh untuk kalimat atau benda yang berjenis kelamin perempuan atau muannas. Muannas. Ini sama. Sekali lagi saya ulang, sama dengan hadza, dalika juga kata tunjuk jauh, bedanya hanya jauh dekat. Kata tunjuk yang jauh yang berarti itu untuk menunjukkan benda yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan tilka untuk menunjukkan benda yang berjenis kelamin perempuan atau muannas yang jauh. Kita langsung akan praktek. Di pertemuan pertama, kita sudah mengenal 3 kosakata yang berjenis kelamin laki-laki. Pertama adalah kitabun. Kitabun artinya buku. Buku. Kemudian yang kedua kursiyun. Kursiyun. Kemudian yang ketiga maktabun. Maktabun. Ketiga kata ini, kursiyun artinya kursi, maktabun artinya meja, meja belajar, tentunya meja yang ada di kelas. Ketiga kata ini kita sudah mengenalnya di minggu yang lalu, semuanya berjenis kelamin laki-laki atau muzakkar. Kitabun, buku, jenis kelaminnya adalah muzakkar. Kursiyun, kursi, muzakkar. Maktabun, meja, muzakkar, jenis kelaminnya. Kemudian kita juga sudah mengenal 3 kata yang berjenis kelamin perempuan. Waktu itu pertama adalah sabburatun. Sabburatun. Sabburatun artinya papan tulis. Kemudian yang kedua tabshuratun. 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 Kemudian yang ketiga adalah mimsahatun. 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 Tabshuratun artinya kapur tulis. Kemudian mimsahatun artinya penghapus. Penghapus. Ingat ya. Ulangi, kitabun buku, kursiyun kursi, maktabun meja, sabburatun papan tulis, tabshuratun kapur tulis, mimsahatun artinya penghapus. Ketiga kata ini berjenis kelamin laki-laki atau muzakkar. Sedangkan ketiga kata ini berjenis kelamin perempuan atau muannas. Kita tahu ini berjenis kelamin perempuan, sudah disampaikan waktu pertemuan pertama.
Karena akhir katanya adalah tak marbutoh. Saburatun, kemudian tabsuratun, kemudian mim sahatun, semuanya diakhiri dengan tak marbutoh, waktu itu sudah disampaikan. Nah, penggunaan zalika dan tilka ini sudah bisa ditebak, sudah bisa diterapkan sekarang. Tinggal kalau kita menunjuk jauh, misalnya buku, maka kita tinggal mengungkapkan zalika kitabun, zalika kitabun, zalika kitabun, zalika kursiyun, zalika maktabun, zalika kitabun, zalika kursiyun, zalika maktabun. Ini juga sama, tinggal pakai tilka di sini. Tilka sabburatun, tilka tabshuratun, tilka mimsahatun. Gampang sekali. Jadi untuk praktek berbicaranya kita sama dengan hadza dan hadhihi, tinggal sediakan kitabun, kursiyun, maktabun, sabburatun, tabshuratun, dan mimsahatun. Lalu kita belajar berbicara dengan bahasa Arab. Contoh, kita kasih contoh. Di sini ada penghapus, di sini ada papan tulis, di sini anggap saja ini kapur. Ini sebetulnya bahasa Arabnya miklamatun. Miklamatun itu spidol. Tapi karena tidak ada kapur tulis, karena kapur tulis yang dijadikan contohnya mim sahatun, ini ada penghapus saburatun. Kita belajar praktek. Zalika kitabun, sambil menunjuk bendanya. Zalika kursiyun, ke kursi. Zalika maktabun, tilka sabburatun, tilka, misalnya di sini kapur tulisnya di sini. Tilka tabshuratun, penghapusnya ada di sini. Tilka mimsahatun, tilka mimsahatun. Sangat gampang sekali. Jadi praktek kita berbicara itu, sediakan dulu bendanya, lalu kita sebutkan. Misalnya, zalika babun, babun itu pintu. Zalika misbahun, lampu, kalau lampu. Tilka suratun, kalau gambar. Zalika kursiyun, dan seterusnya. Gampang sekali. Nanti ke depan kita akan belajar lebih seru lagi dengan menggunakan pertanyaan supaya kita bisa jawab dengan menggunakan hadza dan hadhihi, tilka dan zalika, dengan beberapa kosakata baru yang insya Allah akan saya tulis kosakatanya di deskripsi. Nanti kita belajar di deskripsi. Nanti kita belajar lebih lanjut mengenai penggunaan hadza, hadhihi, tilka dan zalika. Gimana? Mudah bukan? Jadi kita tinggal praktek sambil menunjuk atau memegang bendanya. Kalau jauh kita gunakan zalika dan tilka. Kalau dekat bendanya bisa kita pegang dengan menggunakan hadza dan hadhihi. Sekali lagi saya akan kasih contoh supaya lebih mudah dipahami bagaimana praktek berbicaranya. Zalika maktabun, zalika kursiyun, zalika kitabun, tilka sabburatun, tilka tabshuratun, tilka mimsahatun. Kata baru misalnya, zalika babun, pintu. Zalika misbahun, lampu. Tilka suratun, tilka miqlamatun, kalau pensil atau spidol. Nah, begitu kira-kira cara mempraktekkan hadza dan hadhihi untuk pemula belajar bahasa Arab. Insyaallah bahasa Arab ini sangat mudah kalau kita pelajari. Oke, sampai di sini dulu belajar
bahasa Arab, belajar berbicara bahasa Arab kita di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk minggu atau pertemuan yang akan datang, saya ingin menyampaikan kepada semuanya, kepada kawan-kawan semuanya, kita akan belajar bertanya dengan menggunakan a yang artinya apakah, dan ma itu juga sama apakah. Apa bedanya? Nanti kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Ikut terus channel ini, kita akan belajar banyak mengenai bahasa Arab. Jangan lupa share, bagikan video ini kepada kawan-kawan, kepada saudara, kepada siapapun yang dikehendaki, supaya lebih banyak manfaat bagi yang lain. Sekali lagi, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, bagi yang baru bergabung dengan channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat video-video terbaru dari kami seputar belajar bahasa Arab dengan cara yang mudah dan cepat. Ila liqa ma'assalamah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.